bisa tolong arahkan kakak Nona di kursi yang sebelah situ. Ini mana beta? Beta tuntun kakak ya. Kakak duduk di kursi sebelah sini. Coba kakak tes pakai masker. Gimana? Jujur oh, ya Tonda ini berapa? Kalau dapat, kalau tahu. Oh, yes, mantap. Oke, berarti aman ya. Saya minta satu orang lagi. Saya minta kakaknya Om. Bisa kakak siapa nih? Itu kakak Tris. Kakak Tris. Silakan kakak Tris. Kakak Tris, ya kakak Tris di sini ya kak. Oke, saya minta 3 orang, 2 orang saja, atau 3 ya, minta pinjam kursi dari sini ya. 3 orang volunteer untuk duduk di depan. LBH Surya sana, kakak Nona. Yang LBH Surya. Kakak, silahkan maju ke depan. Kak Ciko silahkan duduk di depan. Iya Kak Fite. 3 orang silahkan duduk di depan. Setengahnya di luar, setengahnya duduk di belakang sana. Berdiri di belakang sana. Dengar instruksi dulu Bapak keluar. Yang tersisa dari yang sudah mengambil peran, silahkan hitung 1, 2 bergantian. Silahkan Kak, dimulai dari sini. 1. Ini Jo, 2. 1. 2. 2 orang. Kakak. Oh, Kakak, Desi Kanada. 1, 2. Sampai 1 sampai 2 dulu. Mempilah semua. Dengar kasih instruksi. Ini kalau kita bilang ini ya, nanti kata dong Mas maju masuk ke dalam, ambil gula-gula yang di depan. Ya. Nanti beta yang buka pintu di sini. Oke. Kalau beta bilang 1, 2, masuk, 3, rebut langsung lari ambil gula-gula yang di depan. Iya. Semua. Iya. Kenapa dapat paling banyak? Oke. Kita kincang di depan. Oke, tunggu. Kalau belum buka pintu jangan masuk. Ya, maju ke depan ya. Mana dapat nggak gula-gulanya dapat? Dapat gula-gulanya. Yang makan dulu. Sudah. Ya ampun. Kalau telah mana? Oke. Sudah. Semua sudah dapat? Dapat Sudah tadi. selamat tuh, belum Dapat. nih? Dapat. Nggak dapat. Sudah dapat? Belum. Belum. Yang dapat paling banyak siapa? Yang dapat paling banyak siapa? Loh, mereka yang iya, ambil dia yang dulu. paling banyak dapat Sabar, dengar, lanjut. Kakak ini Dapat berapa? Saya adalah pemerintah yang rakus. Kamu langsung ambil ya, langsung di depan mata ya. dapat 1. Ini tadi dari sebelah sana. Ada Kakak dapat tuh sana deh. Dari sebelah mana tadi? Sebelah sana. Dari luar ada yang dapat? Tidak dapat 1 juga dapat Ciko. Ada dapat? Sonde. Sonde juga. Dari luar sana ada sama sekali. Kira-kira dari aktivitas ini dikaitkan dengan hak asasi manusia, apa sih yang bisa Totong refleksikan? Ada? Siapa? Siapa mau coba? Angkat tangan, ayo. Beta tunjuk kalau begitu ya. Ya, tunjuk
Tunjuk saya. Apa kakak kurasa? Ini serasa. Kakak. Ya. Oke, dari sini. Oh ya, betul, dari sini. Tadi orang Silakan. buta ya, Orang nggak bisa buta. lihat ya. Saya dapat lihat apa-apa. Terus waktu kakak bagaimana kakak puasa waktu mau berkurang permen di depan? Apa? Sakit hati ya. Nah, oke, ini kesusahan kok. Dan kesusahan ke mana? Apa yang kakak rasa? Enggak, karena memang sudah beli apa-apa. Oke. Nah, terus Nggak ada yang bantu ini juga ya? Katris. Katris, ini ceritanya tadi teman dengan disabilitas fisik. Nah, Katris sendiri bagaimana tadi, Katris? Ya, untuk Rasa. yang terasa untuk sampai ke ya dapat hak atau keadilan itu sangat ya lama begitu ya. Oke. Terus dari yang di luar, dari yang dari luar. Yang beta rasa kalau potong di luar kesempatan untuk mendapat apa Gula-gula. nah gula-gula itu memang itu mustahil karena hanya prinsipnya orang dalam saja yang dapat. Orang lain itu mujizat, ada yang bantu ya bantu, ada yang bantu ya itu sudah Kocok ya. kocok. Di luar ya, orang luar ya. dan orang dalam itu berpengaruh. Iya. Ya, Oke, thank you. Dari luar. Ini dari luar kan. Kalau beda sih yang kayak tadi kakak bilang itu mustahil buat ketong yang dari luar, ketong yang berkekurangan bisa ini. Orang-orang yang berkepentingan di dalam dan yang dekat sekali itu tuh yang punya kesempatan banyak. Jadi kadang tuh tidak santai fair, betul-betul santai fair. Kalau bisa sih jangan, itu serakah namanya, makanya ngambil semua gitu. Baca. Oke, yang dari ini tuh ya tadi. Iya. Ini oligarki penguasa. Oligarki. Dapat Mungkin berapa karena tadi ini ya? Ini ya kecenderungan manusia ketika dia berada pada suatu posisi bahwa segala sesuatu itu ada di depannya, benefit yang dia terima itu sangat mudah sekali, sehingga dengan mudahnya dia akan mengambil dan meraup semuanya tanpa harus memikirkan orang lain. Jadi semua hak asasi manusia yang harusnya diberikan sama rata dan harus memenuhi hak-hak setiap orang itu hanya dimiliki oleh para kapitalis ini, orang-orang yang berkuasa. Terima kasih Kak Ciko. Aku tadi mau ketinggalan sedikit. Ini tadi pemerintah ya, ini orang-orang kaya. Orang kaya. Ini Orang-orang yang sebagai dekat. orang kaya. Ada yang mau ditambahkan ada? Orang kaya nih ya. Nih, Orang kaya nih. berjuis. Ya, baik mungkin dari peran ini bisa memperlihatkan bagaimana orang kaya dengan hidup yang cukup individual, maksudnya bisa dilihat bahwa dengan kepentingan yang ada bisa mengesampingkan hak orang lain, dengan hal kesempatan yang ada di depan mata bisa tidak memperhatikan orang lain. Mungkin itu kenyataan-kenyataan yang terjadi, tapi tidak menggolongkan secara keseluruhan bahwa orang kaya seperti itu semuanya, tapi adalah dia seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut teman-teman sendiri, kalau tadi yang bilang itu jangan serakah. Kita harus bisa mendistribusikan secara adil yang namanya sumber daya. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira untuk memberikan solusi dari keadaan yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, ini yang saya baca ya, sistem pemerintahan yang demokrasi saya itu sudah salah menurut Aristoteles, karena itu sudah salah dari awal. Karena itu ada kepentingan di dalam. Tapi yang kita rubah itu dari pribadinya. Nah, bagaimana kalau kita masuk di dalam misalnya satu sistem? Orang di dalam sistem pasti dia akan mengikuti sistem, mau tidak mau. Gitu. Kalau mau dibilang politik dia anda tahu sih, tapi politik yang masuk ke demokrasi itu juga kurang. Dia setuju dengan Aristoteles, memang itu politik yang kurang. Ada yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan sedikit dari Kak Jo.
selain pribadinya sendiri yang dirubah, menurut saya sistem hukumnya yang harus ditegakkan juga. Kayak misalkan peraturannya, jika hanya pribadinya saja yang dirubah, dilihat dari banyaknya populasi manusia, kayak satu orang pribadi berubah itu nggak bisa langsung mengajak orang-orang langsung berubah di saat ini juga gitu. Jadi jika tidak ada peraturan yang tegas, nyata untuk mengatur hal-hal seperti itu, maka tetap saja seperti ngambang. Harus ada peraturan yang mengatur. Ya, selain dari pribadi. Oke. Terima kasih. Sip, terima kasih teman-teman. Kalau gitu saya kasih kesempatan teman-teman untuk bisa merubah sistem yang tadi menurut teman-teman sudah salah dan sangat-sangat tidak adil. Sepakat? Saya minta perwakilan dari orang dari luar dan orang dari dalam, masing-masing satu. Silahkan maju ke depan. Biar dong ambil dong, jadi semua ada yang bagian. Sumber dayanya, jangan hanya segelintir orang penguasa. Akhirnya dapat ya. Akhirnya dapat ya. Akhirnya sini juga dapat ya. Oh, bagi lagi. Untuk yang terserah. terus silakan. Kalian yang Mau baginya ada yang lebih disapa, ada yang lebih mau bagi. jangan lupa ada di sana jangan dilupakan Nggak jalan ya, akhirnya dapat ya. Adil. Dapatnya berapa? Oh iya, makasih beta dapat 2. Dapat. Oke. Senang ya, nggak lari-lari lagi ya, langsung dihampiri ya bantuannya. Sudah mulai berdiskusi, jadi kita dapat jatah. Kalau tidak ya dimakan sendiri. Belum. Oh, saya juga akhirnya dapat loh, makasih. Semuanya dikasih loh. Semuanya dikasih loh, luar biasa loh. Terus kamu dapat nggak? Dapat. Oke. Oh, pemerintah dikasih nggak ya? Orang kaya itu dikasih nggak? Dikasih. Semuanya dikasih. Harus kasih supaya semuanya ngerasakan apa yang kita rasakan. Apakah semua sudah dapat sumber daya permennya tadi? Yang dapat berapa nih pemerintah? Satu ya. Yang di luar sudah dapat Nggak permen. itu. Cukup nggak itu satu? Cukup ya? Oke, cukup, mantap. Cukup. Ini sebagai apa? Orang kaya. Sudah? Orang kaya juga ya. Satu. Enggak, kenapa nggak ambil 2 tadi? Nggak diminta 2? Oke, sip. Kalau gitu silahkan teman-teman yang dari luar silahkan masuk. Mari silakan bergabung. Silakan bergabung. Kasihan dong, bergabung silakan masing-masing dari posisi kembali. Karena tinggal Oke, solusi yang kita ambil, kita ini aktivis, kan? Jadi kita harus aktif. Jadi kita yang ambil dari pemerintah, dari ini kita bagi ke semua. Terkadang orang yang kita sudah pernah, kenapa ada yang dapat 2? Karena kita lihat itu yang betul-betul membutuhkan. Karena kita langsung turun langsung lihat, mungkin dari teman-teman di difabel ada dapat 2 tadi, dapat 2. Yang kita tidak lupa juga teman-teman semua yang di belakang layar. Karena kadang itu dilupakan begitu. Jadi kenapa saya cuma ambil 1? Karena aktivis dia hanya bisa ambil 1. Apa yang kalau mau dibilang saya juga tidak ambil tidak apa-apa. Tapi supaya semua sama rata, makanya kita ambil 1 gitu. Supaya semua bisa merasakan apa yang kita rasakan. Thank you. kemudian dari Kak Nadab sebagai pembuat kebijakan tadi. Baik, mungkin menurut saya memberikan bantuan kepada teman-teman semua harus merata, apalagi kepada teman-teman disabilitas kelompok rentan, karena itu
dapat membantu mereka dapat membantu mereka seperti itu. Saya dari itu kalau baik Baik, terima kasih Kang Adam. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya apa yang kita lakukan ini, solusi yang kita berikan itu adalah salah satu keinginan kita, sebenarnya bagian dari harapan. Kedepannya semoga kita semua bisa menjadi kader-kader pejuang hak asasi manusia di masa depan. Ini ada lumayan setengah dari peserta ini orang hukum. Nah, orang-orang hukum ini yang nanti kedepannya entah dia bisa menjadi pembuat kebijakan masuk di dalam birokrasi, atau dia menjadi APH, bisa menjadi dengan fondasi dan ilmu yang sudah didapatkan hari ini bisa diaplikasikan. Jadi bisa mengurangi tindak-tindakan diskriminatif yang nanti biasanya dialami oleh teman-teman dari kelompok rentan. Seperti itu. Nah, jadi tadi juga itu ada pembuat kebijakan itu menegaskan sebenarnya peran hukum, peran aturan itu juga sangat penting untuk bisa mewujudkan kesetaraan atau mewujudkan aturan yang non diskriminasi dan bisa memberikan sumber daya untuk semua kelompok atau semua golongan. Kita akan bahas sedikit ini, kita mungkin kita bahas sedikit soal HAM ya. Oke. Sebenarnya apa itu hak asasi manusia? Sebenarnya kalau menurut saya pasti di sini semua sudah pernah dengar, pernah tahu. Kalau bukan konsep teorinya, pasti sudah tahu di lapangan sebenarnya hak asasi manusia itu apa. Kalau menurut ahli memang ada beberapa, dan intinya semuanya adalah hak yang memang melekat dari manusia, tidak bisa dipertukarkan atau tidak bisa dilepaskan dari eksistensi manusia itu sendiri. Intinya seperti itu. Ini ada beberapa pendapat para ahli tentang konsep HAM. Nanti bisa dibaca. Nah, kemudian di Indonesia sendiri kalau definisi soal HAM itu kita punya undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia. Nah, dengan adanya aturan tentang HAM ini dan ini juga dari konvensi HAM internasional ke dalam sistem hukum Indonesia, dan sejarahnya itu sendiri, sejarah tentang HAM ini sudah ada dari sejak manusia itu ada. Nah, kemudian ada makna carta, setelah makna carta kemudian ada aturan konvensi hukum internasional tentang hak asasi manusia, ada yang secara umum HAM, deklarasi umum hak asasi manusia, kemudian ada juga secara khusus. Di kampus ada 2 mahasiswa saya, panggilan saya pasti berbeda, mereka tahu itu. Saya kebetulan ketua dari komunitas Lantang itu Pelangi Kota Karang, dan saya juga mengajar di salah satu universitas, kebetulan universitasnya Universitas Arya Satya di Omori di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PCKR. Lihat saya suka gaya begini beda toh? Iya, mungkin berikutnya Kak Adel langsung Kak. Sudah yel-yel ya, habis itu apa? Dengan yel-yel juga supaya sama kan? Setara. Ya, setara itu namanya setara. Equal. Kompetisi peserta. Kan ini menunjukkan kesetaraan. Panitia nanti hari kedua ketemu penutupan, atau bikin yel-yel. Oke, baik. Salam kenal semuanya. Nama saya Adelaide Ratu Kore. Bisa dipanggil, tadi ada panggil Kak Adel, ada juga yang panggil Kak Lady. Saya dari LBH Apik NTT, di bawah naungannya Ibu Ansi Damari Srihidara. Di LBH Apik NTT saya ada di divisi perubahan kebijakan. Nah, divisi ini itu tugasnya adalah menganalisis kasus yang masuk, kasus kekerasan yang masuk ke LBH Apik NTT, kemudian melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan. Salah satunya yang sudah pernah goal di NTT adalah
pergub untuk penanganan kasus terhadap teman-teman difabel. Itu ada pergub NTT yang sudah dikeluarkan dan itu advokasi salah satunya dari LBH Apik NTT. Nah, saya kerjanya seperti itu bersama dengan koordinator saya yang tidak hadir hari ini, tapi bersama dengan direktur. Oke, sekian dari saya, mungkin lanjut. Ini LBH Apik juga. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Maranti Kaporo. Teman-teman bisa panggil saya Fani karena mungkin kita seumuran. Saya baru 17 tahun. Bisa dilihat ya. Saya dari LBH Apik juga dan hari ini saya bertugas sebagai notulen. Terima kasih. Boleh dari sini dulu sebelum ke yang di belakang, lebih dekat. Baik, terima kasih. Nama saya Vito Tinenti. Saya dari LBH Apik. Hari ini saya bertugas sebagai terima kasih. Fotografer. Ibu. Baik, nama saya Florina Flore dari LBH Apik NTT. Saya sebagai finance. Di sini sebagai panitia. Terima kasih. Itu ketua panitianya, saya dengan kakak Adel anggotanya.